Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramon Lias dari Prodi Akuntansi Sektor Publik semester 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keuangan negara. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jelaskan objek keuangan negara. Objek keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Antara lain ada penerimaan negara, pengeluaran negara, kekayaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah. Jelaskan subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara adalah pihak-pihak yang mengelola keuangan negara, yaitu ada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, BUMN atau BUMD, dan badan lain yang mengelola dana negara. Jelaskan proses terbentuknya keuangan negara. Proses terbentuknya keuangan negara dimulai dari yang pertama yaitu perencanaan anggaran, yang kedua yaitu penyusunan APBN atau APBD, yang ketiga pembahasan dan pengesahan oleh DPR atau DPRD, yang keempat pelaksanaan anggaran, dan yang kelima pengawasan dan pertanggungjawaban. Jelaskan tujuan keuangan negara. Tujuan pengelolaan keuangan negara yaitu pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, membiayai penyelenggaraan negara. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan nasional. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menciptakan keadilan sosial. Yang ketiga, jelaskan ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara meliputi yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan pelayanan umum. Yang ketiga, penerimaan negara dan daerah. Keempat, pengeluaran negara dan daerah. Yang kelima, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak orang lain. Yang keempat, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas pemerintah. Yang keempat, jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran negara. Yang pertama yaitu penerimaan negara. Penerimaan negara adalah seluruh uang yang masuk ke kas negara. Contohnya yaitu ada pajak, bea cukai, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Yang terakhir adalah ada hibah. Lanjut kita ke pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah seluruh uang yang keluar dari kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintah. Contohnya yaitu ada belanja pegawai, belanja pendidikan, belanja kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur. Kita lanjut lagi yaitu ke pembiayaan negara. Pembiayaan negara adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Contohnya yaitu ada pinjaman dalam negeri atau luar negeri, penerbitan obligasi negara, dan terakhir yaitu adalah penggunaan silpa. Lanjut yang ke nomor 5 yaitu jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Bidang-bidang keuangan negara meliputi perpajakan, penganggaran, pembendaharaan negara, pengelolaan aset negara, pengawasan dan pemeriksaan keuangan. Yang terakhir ada pengelolaan uang negara. Oke, kita lanjut ke nomor 6 yaitu ada sebutkan pihak-pihak pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Pihak-pihak yang memegang kuasa yang pertama yaitu ada presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara. Yang kedua yaitu ada menteri keuangan sebagai pengelolaan fiskal dan bendahara umum negara. Yang ketiga ada menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna dan anggaran. Yang keempat ada gubernur, bupati, wali kota sebagai pengelola keuangan negara. Yang kelima ada kepala SKPD sebagai pengguna anggaran daerah.
Oke, lanjut ke nomor 7, yaitu sebut dan jelaskan undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. Beberapa undang-undang yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Bank Indonesia. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpro Bank Indonesia. Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilisasi ekonomi nasional. Nomor 8 yaitu buat bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara fiskal dan kebijakan moneter saling berhubungan dengan menjaga stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah melalui APBN, pajak, dan belanja negara. Kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia melalui pengaturan suku bangsa, jumlah uang beredar, dan stabilisasi nilai tukar. Keduanya bekerja sama untuk mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menjaga kestabilan ekonomi nasional. Saya Ramelias, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.